sebenarnya aku ada pertanyaan yang sebenarnya cukup jadi penasaran di hati aku ya, karena like you said begitu, kamu bergerak di bidang content creator yang dimana dulu content gamers, terus sempat apa sih drive thru ke McD pakai mobilan remote, maksudnya how can you change itu, kayaknya 180 derajat deh dari apa yang kamu bangun. Dan gimana keberanian itu bisa ada, atau mungkin ada momen dimana kamu mungkin dari ayat Tuhan berfirman, berbicara dari ayat, atau mungkin dari people yang akhirnya menguatkan kamu dan confirm, okay God, this is my calling. Karena kalau bisa aku kasih nama dari content creator menuju kepada panggilan, and for you I believe this is your calling. Amen. Begitu, dengan platform yang Tuhan percayakan ke kamu. Can you share? Oh wow, dan inilah Tuhan Yesus tuh keren, dia tuh benar-benar memasak lah dalam hidupku gitu. Dia benar-benar gadis cooking. Yes. Dia master di dalam sini sih memang. Bener. Dia pas banget timing aku, dia sembuhin aku secara supranatural dari sakit penyakitku. Dan dia juga has a purpose for me yang aku harus jalani, dan kita semua punya purpose di dalam hidup itu karena kita semua Tuhan bikin for a purpose. Setuju. Ya, kita nggak hidup pilih kita punya kemauan sendiri, betul. Ya kan? Betul. Kayak setiap orang yang dibikin pasti bertanya kepada penciptanya, apa tujuan aku ada di sini? Iya dong. Masa orang yang dibikin dia mikirin, oh, gua maunya apa dengan dirinya sendiri? No way, ya kan? Jadi Tuhan has a purpose, dan dia bawa aku ke dalam situ pelan-pelan. Dimana yang tadi dia pertama kasih aku desire yang begitu besar di hatiku, to see people, mostly anak muda, yang searching God, atau gak searching for something yang bukan Tuhan juga, untuk fulfill their heart, gitu kan. Karena aku pernah lost juga di masa mudaku gitu. Jadi aku tahu, even though lu gak cerita sama gue, but I know kemana lu pergi, I know kemana ambisi lu, kemana lu mau lari, aku tahu gitu apa yang lu mau coba achieve. Karena udah lewatin. Yes, aku tahu gitu apa yang lu mau coba achieve. Nah, semua yang mereka mau achieve itu adalah hal-hal yang untuk memberi makan kedagingan. Yes. Ya kan? Memberi makan kedagingan, tapi sebenarnya yang lu perlukan adalah memberi makan spiritual lu. Yes. Jadi itu aku pengen orang, come on, open your eyes gitu. Jadi dari desire itu dulu Tuhan bekerja dalam hidupku untuk aku bisa awal masuk mulai konten ini, tapi itu masih jauh banget. Nah, dan ini ceritanya seru banget sih. Aku kan streaming, even aku udah sembuh. Aku tuh setelah konten mobil remoteku yang tadi kakak bilang aku suka beli-beli itu, aku tuh streaming game. Dari konten itu aku streaming game 2 tahun. Jadi di masa itu sebenarnya aku masih jadi streamer, main game. Nah, aku masih streaming, main game setiap hari aku everyday live stream main game kayak tembak-tembakan gitu. 5 jam. Everyday, iya. Wah. Dan itu pun that was a lot. Yes. Dan itu pun aku jadiin sempet pelarian di penyakitku karena aku gak berani tidur. Aku orang yang takut tidur, aku takut gak bangun dulu. Waktu aku belum sembuh. Saking ketakutan itu menguasai ya. Yes, jadi aku harus tidur pagi. Aku selalu tidur pagi. Aku tidur pagi karena aku streaming game. Supaya aku bisa ngilangin ketakutan itu, biar aku bisa tidurnya ya paling gak udah terang dulu lah baru tidur. Jadi aku streaming, dan setelah Tuhan sembuhin aku pun I still do that. Aku masih streaming, tapi maksudnya aku udah gak takut. Aku udah super better gitu. Aku tetap kerja karena itu adalah main income untuk keluargaku. Ya udah aku streaming, aku masih bikin konten dan segala macam. One day, ini lucu sih. Tapi di situ memang desireku udah ada kan, yang tadi aku bilang tadi. Desireku udah ada untuk anak-anak muda. Aku udah mulai glorifying God di kontenku, kayak kalau misalkan aku opening streaming, guys welcome, praise God, dia baik banget hari ini. Aku udah mulai glorifying Tuhan di dalam streamingku, dan sampai di titik dimana aku di situ kan membaca Alkitab tiap hari. Aku udah bener-bener mau kenal Tuhan. Disiplin rohaninya bener-bener udah oke. Disiplinnya udah, aku udah bener-bener yang kayak aku bilang tadi, aku gak mau kehilangan this perfect peace. Aku cuma tahu di dalam sini aku bisa dapetin itu. Dan aku udah bangun itu semua. Dan desire-nya sebenarnya belum begitu menggebu-gebu di situ. Udah ada tapi masih belum menggebu-gebu. Jadi aku masih bisa streaming 5 jam. Dan one day, ngomongin callings, one day aku dapat di ini setelah kesembuhanku udah lumayan lama, udah beberapa bulan. Jadi aku udah enak, udah nyaman, aku udah damainya udah ada, udah enak. Aku udah mulai organize my life. Aku udah mulai organize lagi hidupku. Oke, aku tempatin di sini, aku tempatin di sini. Aku udah mulai iniin lagi lah, plan lagi lah aku gimana cara untuk nextnya, untuk punya anak dan semuanya. Oke. Dan sampai akhirnya aku dapat mimpi. Wow. Dan mimpi ini 3 hari berturut-turut. Wow.
kayak Senin, Selasa, Rabu, mimpi 3 hari berturut-turut. And salah satu mimpi itu kayak aku harus crack the code gitu, kayak sebenarnya ini simbol, mimpi kayak simbol-simbol gitu. Tapi I pray untuk tahu artinya. Mimpi kedua, mimpi ketiga, it's very obvious. Mimpinya sangat clear dan sangat tahu kalau itu adalah panggilan Tuhan dalam hidupku. Aku udah gak perlu kayak pecah-pecahin kode lagi dan segala macam. Aku udah tahu. Iya. Dan aku share satu mimpiku. Karena sampai sekarang ini rasanya real banget. Parah, mimpinya cuma sebentar. Aku ada di suatu tempat, sekali lagi this is my testimony, bukan untuk kesombongan rohani atau apapun, tapi aku mau kasih tahu gimana cara Tuhan bisa reveal something to you. Aku ada di satu tempat, tapi aku as a third person, aku lihat tubuhku berdiri gitu. Wow. Iya, aku lihat tubuhku berdiri. Ada orang gitu kayak berjejer, and I pray untuk kesembuhan. I pray untuk kesembuhan orang-orang tersebut. Aku lagi tumpang tangan mereka. Terus habis itu kayak Tuhan geserin badan aku yang third person itu untuk lihat. Ada orang banyak gitu. Aku berdoa untuk mereka. Dan aku bangun. Wih, gila, real banget. Sampai ke hari ketiga, mimpinya juga ada lagi tapi lain lagi. Beda. Tapi di hari kedua dan ketiga itu mimpinya sangat-sangat clear dan sangat-sangat tahu. Oke, aku tahu dari mimpi kedua aku gitu. Tuhan mau aku berdoa untuk orang sakit. Karena aku pun disembuhkan dari situ. Dari sakit, Dan I know that there's God power for healing. Dan it's very obvious for me. Ini sangat-sangat kelihatan untuk aku, untuk Tuhan mau aku lakuin ini. Untuk start praying for people. Dan ada 2 mimpi lainnya juga yang backing this up gitu. Yang membuat kayak ini bukan cuma 1 loh, ini 3 loh mimpinya. Dan akhirnya dari setelah 3 mimpi itu, aku bukan Joel yang sama lagi. Karena mimpi ini bener-bener di kepala aku all day. All day, dari hari itu aku udah gak bisa kayak pura-pura. Aku streaming dari yang 5 jam 1 hari. Turun sampai 1 jam 1 hari. Karena saat aku streaming, kepalaku kepikirannya itu. Aku dihantui, kayak aku bener-bener ditarik sini gak gitu. Ditarik untuk renungin, ditarik untuk apa. Dan all of a sudden tiba-tiba desireku tiba-tiba untuk baca firman lebih lagi. Desireku untuk tiba-tiba pengen kenal Tuhan lebih lagi, nonton podcast, perenungin firman, apa dan semuanya. Itu semua aku pengen do more daripada yang aku lakuin dulunya. Padahal dulunya aku udah lakuinnya sebegitunya aku rasa. Tapi desire-nya di hari ini karena semakin mimpi bertambah, itu semakin kencang. Semakin bertambah. Dan aku bingung sendiri sama diriku. Karena aku gak pernah rasain hal ini di dalam hidupku. Kayak come on, this is not me. Aku masa gak mau sih cari duit. Kayak streaming 5 jam untuk aku cari uang. Itu udah hal yang normal for me. Tapi 1 jam kayak orang pun belum pada masuk semuanya gitu. Iya kan, belum pada nonton, belum pada terhibur. Aku udahan gitu. Sampai my wife, istriku juga bingung. Kayak ini orang kok gak kerja-kerja. Bro melihat aku baca Alkitab doang. Ini serius. Kayaknya harus kerja deh. Kita butuh makan. Bro melihat aku baca Alkitab mulu. Tapi bukan untuk biar aku kudus, no. Iya. Karena ada desire yang menarik. Desire yang aneh. Aku ngerasa, aneh sih ini. Dan aku coba cuekin itu for 2 weeks. 2 minggu desire itu. Aku bodo amat. Kayak aku buang muka. Aku paksa tiap malam for streaming. Bisa. Walaupun gak bisa. Aku kayak 1 jam lebih dikit aku udahan. Viewers aku sampai nanya, lu ngapain sih bang, lu sibuk banget ya? Karena mereka tahu aku kalau streaming 5 jam pasti minimal. Lama, bisa 8 jam, bisa 10 jam, bisa 12 jam. Ini orang apa gitu? Ini orang kenapa? Masa tapi kan aku bisa bilang, guys, sorry guys, gue baca Alkitab dulu. Itu kan lucu. Kayak, aduh, suci banget sih bang. Bang, iya deh bang, bang religius gitu kan, nggak bisa. Tapi I know in my heart, I want to do that so bad. Parah, aku pengen banget kenal Tuhan lebih lagi, more and more. Dan udah, setiap kali aku stop streaming sampai dengan 2 minggu, aku udah ngerasa kayak 1 hari di kepala aku kayak, aku nggak bisa lagi kabur dari sini gitu. Aku udah terlalu attached dengan semua mimpi ini, semua dan dari mimpi plus apa yang aku baca di firman Tuhan, semakin banyak rema, semakin banyak pengenalanku, I know more and aku mau banget tumpahin ini semua sama orang-orang. Pengenalan aku akan Tuhan ini gitu, yang apa yang udah Tuhan kasih sama aku. Dan sampai di titik dimana aku gak kuat 1 hari, aku stopin streaming. Aku datang ke kamar, istriku lagi duduk di kamar, nggak tahu dia lagi baca buku atau lagi main HP, terus aku bilang, kayaknya aku mau 100% pelayanan deh. Wah, itu mukanya kaget itu. Itu gimana responnya, gimana tuh? Itu mukanya sih bukan main. Karena dari dulu kita tuh sempat
dia kalau cerita ini dia nangis sih. Karena ini adalah turning point kita berdua, di mana Tuhan bener-bener obrak-abrik kenyamanan kita, hidup kita dan segala macam. Istriku selalu nangis kalau cerita ini. Tapi satu hari aku datang dan aku mungkin dia kalau misalkan kalau aku jadi dia gitu ya, aku bisa mikir kayaknya gue tengking deh ini. Iya. Ini bukan lu nih. Tiba-tiba masuk out of a sudden. Masuk pelayanan mungkin gue tengking. Kamu sehat? Ya soalnya pernah juga istriku tiba-tiba manggil aku, dia kan gak pernah panggil nama aku Joel gitu, gak pernah kan. Kayak aku lagi bener beres-beresin buku, dia panggil Joel, aku kaget, aku mau tengking. Aku rasa nih kayak bukan nih gitu. Makanya aku juga rasa mungkin kalau aku jadi dia detik itu, iya, responnya pasti aku tengking nih, kayaknya bukan dia nih gitu. Udah akhirnya dia tanya kenapa gitu, dan akhirnya aku ceritain mimpiku dan semuanya. Aku udah selama ini aku gak ngerti how to, aku udah coba lari. Sebelumnya aku udah ceritain mimpiku, tapi aku ceritain akhirnya kalau gimana ini mengganggu streamingku. Ini membuat aku gak nyaman, gak tenang lagi untuk bisa melakukan aktivitasku yang biasa. Kayak Tuhan mau panggil aku ke something. There's something for me yang Tuhan lagi sediain, dan dia mau aku untuk injekin kaki di situ. Yaitu berasa dipaksa, tanda kutip. Berasa dipaksa. Dan di hati aku untuk lepasin semua yang aku udah bangun selama 5 tahun. Wow. Iya, apalagi itu jadi main income juga kan. Main incomeku juga. Iya. Dan semuanya. Aku ngerasa kayak, come on God, serius nih. Oke, lu kasih gue kesembuhan. Kayak aku rasain di sini Tuhan kasih aku kesembuhan. Tuhan udah begitu baik sama aku, and dia expect something for me to do for His kingdom gitu kan. Karena aku memang di-build for this, aku tahu gitu. Dan sampai akhirnya aku ngobrol sama istriku, akhirnya kita nangis bareng di malam hari itu. Kita bener-bener nangis, kita berdoa sama Tuhan, kita cry out, God kita gak tahu. Ini this is for me, ini new things. Dunia ini di dalam Tuhan. Karena aku dulu sempat bercanda-canda sama dia kayak gimana ya kalau aku jadi pendeta. Dulu waktu masih pacaran. Cuma untuk takut-takutin. Aku tuh suka iseng, usil. Perkataan berbahaya lah. Iya. Aku suka usil godain dia. Karena dia tuh gak mau punya suami pendeta. Ya karena ya tau lah. Kita ngeliat kayak dulu aku juga liat papa aku kayak wah pendeta sulit nih duitnya gitu kan. Jadi istriku tuh sebenarnya kayak agak takut gitu, nggak mau gitu. Tapi this day it's happening, dan ini soon, cepet banget jadinya gitu. Kayak tiba-tiba all my desire dan semua align. Nah akhirnya kita doa, kita nangis sama Tuhan. Tuhan tolong, gimana caranya? Aku nggak tahu mulai dari mana. Aku pun nggak tahu ntar duitnya dari mana. Aku pun nggak tahu gimana aku bisa sustain my life, dan semuanya kita doain, kita nangis. Sampai dia pun juga ada personal testimoni juga, dia di kamar mandi dia nangis sama Tuhan. Habis itu dia baru ngerasain the perfect peace yang aku rasain itu. Istriku juga encounter itu. Jadi kita bener-bener setelah nangis dan semuanya kita bergumul, Tuhan bener-bener sertain kita dengan damai sejahteranya dia. Dan aku kayak okay, come on, this new season. Tapi aku belum langsung konten di situ. Karena aku masih takut dan aku masih belum tahu harus ngapain. Dan itu sebenarnya respon normal dari manusia yang pengen taat dan how to do. Aku cuma taat aja, tapi aku nggak tahu aja, nih. Aku udah ambil langkah iman ini untuk to say yes to your calling gitu. Dan akhirnya kita jalan sampai akhirnya aku ngerasa kayak oh my God, apakah mimpi ini real dari Tuhan? Aku mulai jadi mempertanyakan, questioning. Aku mulai questioning. Dan satu hari ada satu pastor di TikTok. Lucu sih. Ada satu pastor di TikTok. Aku lihat bro ini suka bernubuat nih. Si bro. Iya. Aku nontonin dia kan gitu. Aku suka banget gitu. And ini dia anak muda dengan cara dia preach, dengan cara dia apa, dan ini tuh ini banget sama anak muda, dan aku dapat fire-nya, apinya gitu. Sampai akhirnya kayak oke, di hati aku Tuhan taruh sesuatu untuk datang ke suatu, karena waktu itu mau ada conference. Nanti kita bisa sebut si pastornya. Iya. Kita kan ketemu di conference itu juga. Kita ketemunya di conference itu. Iya, di conference itu. Bener. Terus Tuhan taruh di hati aku, karena aku lagi malam-malam gitu habis baca firman, untuk daftar that conference. Kalau emang you really want to know, lu bener-bener kepo, cobain gitu. Ya udah tanya. Akhirnya sign up. Ya sign up. Akhirnya aku sign up sama istriku. Kayak sign up ya sayang, ya sign up jebret.
masih kayak ada waktu beberapa hari sampai dengan conference. Akhirnya karena aku tiap hari aku stalkin ya kan si Pester ini ada suatu bio, ternyata dia di bionya atau apa ya, pokoknya kayak ada community. Karena aku juga butuh komunitas untuk bertumbuh di saat itu ya. Aku dari kecil hidupku aku gak pernah berkomunitas di gereja karena aku rasa gak penting. Aku udah pinter lah. Aku gak butuh udah semuanya itu. Udah tahu kok orang bokap pendeta ya kan. Bokap gue udah cukup pendeta. Udahlah cukup lah. Jadi aku sebenarnya 25 tahun aku hidup sebagai anak pendeta, aku gak tahu di komunitas tuh orang ngapain sih. Jadi first time dong berarti join komunitas. Sebelumnya aku ada. Udah join di gerejaku, barusan banget setelah aku tobat juga aku join di gereja di mana aku bertumbuh. Tapi aku butuh di mana yang isinya anak muda karena aku masuknya di family kategorinya. Jadi kurang relate lah ya. Agak kurang relate. Jadi aku butuh satu community lagi, makanya aku cari. Pas banget pas aku lagi stalking. Oke. Dia ternyata punya community dan aku chat. Aku boleh nggak ikut komselnya? Ini komselnya boleh nggak kalau orang dari gereja ini? Maksudnya ternyata kita open for semuanya. Semuanya datang. Akhirnya ada di hari Jumat waktu itu. Aku inget banget karena conference-nya itu hari Sabtu. Jadi komselnya dari Jumat. Datanglah aku sama istriku ke situ. Ketemu sama anak-anak dari JMK. Kita ngobrol-ngobrol segala macam, komsel selesai. Habis itu aku dengar mereka ngomongin conference. Ya, intergen. Kok mereka pada ikut nih. Mereka pada ikut. Padahal udah daftar duluan. Iya, aku udah daftar duluan. Terus aku tanyain, kalian ikut gak pergi ke sana? Kira iya ikut. Kamu bareng aku aja gitu. Kamu bareng aku aja. Nanti kita duduk bareng gini-gini, nanti aku kenalin sama pastor ini. Terus aku bilang, wow, what a privilege gitu. Baru juga lihat di TikTok lagi nyari-nyari. Iya. Jadi karena ketemu di situ kan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Ya udah kita ketemuan besok. Selesai datang conference. Ketemu sama pastornya. Oke, this is my time aku bilang. Aku harus minta pray for my callings. To get confirmation ya, dan penguatan untuk apa yang aku akan lakukan. Oke, akhirnya aku samperin, terus aku bilang, Pastor, can you pray for my callings? Boleh nggak berdoa untuk callingsku? And di saat itu aku never ever dapat nubuatan in my life gitu. Someone never prophesy over me in my life. Jadi hal ini menurut aku yang kayak gini. Di state itu kayak I trust you God, but let's see. Let's see. Manusia. But let's see gitu kan kayak bro ini gak pernah ketemu sama aku. Memang kita gak pernah ketemu sama sekali. And aku pray. Aku ingat banget satu kata pertama. Dia bilang gini, kamu lagi struggle 100% mau pilih 100% pelayanan atau 100% karir. langsung straight to the point. Aku bilang come on God. Aku langsung bong. Padahal gak cerita ya, gak cerita. Jadi ini baru selesai service, aku langsung datang tiba-tiba minta prayer aja. Dan aku berdoa, wah kaget dong aku. Dan setelah itu dia terus prophesy over me terus gitu, dan semuanya aligning with my dream. Dan di situ aku aku ngestun gitu lah kalau dibilang bahasa sekarang ya gitu. How did he know? Kalau bukan dari Tuhan. Karena yang taruh mimpi ini aku tahu ini Tuhan yang taruh mimpi ini. Exactly. Aku kayak amen gitu kan. Istriku juga di prophesy. Amen, aku masih kayak oh come on. Aku kestun gitu, aku diem. Sampai aku masih proses antara keren banget nih. Antara kayak gitu. Dan aku bisa tahu sespesifik itu. Yes. Dan aku jadi ada fire juga, aku ada apinya sampai kayak, tapi aku masih dengan aku punya manusia kedagingan di situ, dimana kayak pastornya aku masih udah amen, oke, thank you, dia udah oke, jalan dulu ya gitu. Dan ada sesi dracinnya sedikit. Dracin serius karena dimana mataku masih kayak kosong gitu. Pas dia udah jalan aku pegang tangannya. Pastor bentar deh. Tapi dia seru. Ini pastornya bisa di-spill gak sih? Ini Pastor Mike. Wow. Our spiritual mentor ya. Yes, JMK, amen. Dan I'm so blessed bisa ketemu sama dia. Aku tanya-tanya, Pastor bentar deh. Kalau 50 pelayanan, 50 karir gimana Pastor? Masih sempat ada pertanyaan gitu ya. Terus dijawab apa tuh? Karena aku gak siap kan. Terus gimana kalau 50 pelayanan, 50 karir. Terus Pastor Mike cuma ketawa. Terus dia bilang, 100% buat Tuhan.
Waduh. Nanti lihat gimana Tuhan sertain hidupmu. Yes. Oke, aku dari situ aku mulai dapat pas aku pulang gitu semuanya aku udah dapat this confirmation and this really membakar aku. Aku pulang dengan api yang beda dan aku tahu mau ngapain gitu. Sampai di saat teduhku aku berdoa Tuhan kayak mulai karena di nubuatan itu Tuhan juga kasih satu instruction for me sebenarnya. Dan aku tahu aku renungin itu di rumah karena aku share aja ya sedikit biar teman-teman tahu konteksnya. Jadi aku ada nubuat untukku. Tapi ini pribadi ya guys, nubuatan pribadi. Gak bisa di-apply untuk semua orang ya guys, kembali lagi. Ya. Aku akan bawa Injil Tuhan ke tempat-tempat kecil di mana tangan orang susah untuk sampai. Aku nggak ngerti. Di detik kita berdoa aku nggak ngerti. Dan sampai rumah aku renungin aku berdoa. Dan Tuhan kasih tahu dari sosmedmu. Yes, dari aku langsung come on. Yes. Jadi aku bener-bener really God, aku harus bener-bener lepasin ini semua. Aku gak bisa cuman 50% kasih atau 80% buat Tuhan. Aku harus bener-bener all in, full send. Semuanya aku sikat. Oke, I know aku harus ngonten tentang Tuhan. And it's mulai dari my personal testimony dan semuanya I know. Tapi aku takut. Takut banget. Kayak bro siapa tiba-tiba datang. Karena dari konten yang sangat berbeda ya. 180 derajat sekular changing. Iya, dari sekular terus tiba-tiba ini kok tiba-tiba kontennya berbeda dan viewersnya juga pasti berbeda-beda bermacam-macam gitu. Dan sebenarnya one question yang aku penasaran, bagaimana calling Tuhan ini maksudnya akhirnya ada dampak yang ya kita tahu bersama yang mengikuti Yesus kita harus pikul salib, sangkal diri, dan gimana sih perubahan-perubahan yang terjadi begitu dari tiba-tiba konten duniawi terus sekarang konten yang mengabarkan gospel which kamu taat dengan apa yang Tuhan suruh. Pasti ada perubahan-perubahan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Dan bagaimana kamu tuh melihat tangan Tuhan nyata ternyata ketika kita say yes to God's calling, He provide. Gitu. Real. He's very real guys. Yes. Tuhan nyatanya banget. Dan saat aku jalan di situ, aku say yes, aku 2 bulan kabur lagi. Oke. Bro ini kabur mulu gitu. Karena aku takut, aku sempat mikirin aku sugar coating aja deh, aku kontennya dari Roblox. Karena waktu itu zaman Roblox yang mancing, Fish It, kalau kalian tahu. Aku kayak aku bikin konten sambil mancing, tapi aku kayak ngomongin firman Tuhan gitu, jadi gak pakai mukaku. Tapi God always kirim orang, Tuhan kirim orang terus. Yang kayak dia juga nggak tahu planningku, tiba-tiba dia ngomong aja sama aku kayak, enggak lu harus ngonten pakai muka lu, mulai dari kesaksian lu kayak nggak cuma 1 orang, kayak ada 2 atau 3 orang. Dan Tuhan masa mau ke sini sih? Gue nggak bisa nyembunyiin lagi. Iya, nggak bisa nyembunyiin muka dan segala macem. Tadinya aku juga mau bikin, ya udah bikin 1 account lagi deh. Jadi nggak di my personal account gitu, ini untuk kerja aja. Tapi come on. Memangnya manusia ada aja yang kita bikin buat menghindar. Kayaknya bikin ini pakai hikmat sendiri begitu. Iya. Tapi guys, kalian bisa belajar dari apa yang aku jalanin. Even though aku berantakan, aku lari-larian, Tuhan tuh sangat setia. Betul. Tuhan setia banget, kita yang nggak setia emang. Setuju. Manusia tuh gak setia. Jadi dia tetap setia, dia tetap panggil aku dan oke, come on. Dan akhirnya aku start. Aku tahu banget algoritma TikTok. Aku tahu pelajarin 5 tahun aku ngonten TikTok. Aku tahu what's gonna works and what's not. Di TikTok itu ada satu algoritma, jadi ini pelajaran juga. Kalau misalkan kita dari punya satu niche, kita mengerucut misalkan aku gamers. Aku tiba-tiba 180 derajat berbalik ke konten apalagi yang faith based, Kristen pula, konten-konten Kristen. Itu mau di TikTok ya, walaupun aku punya followers taruhlah 4, berapa juta waktu itu aku udah tahu banget viewersnya akan cuman nggak nyampe 10.000. Aku tahu banget. Karena tiba-tiba berubah kontennya. Jadi orang di TikTok tuh kalau misalkan mereka mau buat something new, hal yang baru, mereka pasti bikin akun baru supaya algoritmnya refresh. Yes. Jadi nggak berantakan. Ilmu baru guys. Ilmu baru. Ini bisa buat di-apply juga. Terus God, ini gak mungkin happen sih. Tuhan, ini gak mungkin terjadi. Kayak Tuhan tuh gak ngerti. Aku tuh 5 tahun di sini Tuhan. Lagi kesotoyan kita ya, sotaunya kita. Aku tahu ini gak mungkin work, tapi Tuhan terus bikin. Oke, sampai di satu titik kayak satu peneguhan lagi di mana aku pengen banget 1 kamera. Aku pengen banget dari dulu sama istriku 1 kamera ini untuk kita traveling. Kita nggak pernah duitnya ke sana karena
aduh ntar kebutuhannya untuk yang lain lah, karena Iya, kamera kita udah masih punya, ada yang lebih penting masih ada ya. yang lebih penting juga. Dan satu hari teman kita tiba-tiba, lu mau pelayanan pakai kamera gue, dan kamera yang persis aku pengenin sama istri gue, kita kayak lihat-lihatan. Well, apakah di tangan Tuhan? Tuhan bilang kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Ini nih udah semuanya Ini nih udah gitu. semuanya spesifik. Akhirnya oke, aku bikin kontennya, set editan jadi, aku lihat nih, gila nggak mungkin sih, nggak mungkin pecah sih konten ini, nggak mungkin jadi gitu. Udah, aku posting, aku log, aku nggak mau lihat viewsnya. Posting log, datang Komsel Jumat waktu itu di JMK, itu aku ingat banget hari pertama aku posting video Jumat, aku langsung tinggalin, aku ke JMK untuk fellowship. Ada praise God segala macam, udah sharing, tapi aku penasaran banget di hati aku, pengen lihat viewersnya. Karena aku tahu misalkan 1 jam viewersnya segini udah pasti gak akan naik. Aku udah tahu patokan-patokannya segala macam lah. Jadi aku lihat di sana refresh kayak udah 2 hours gitu. 2 hours 2.000. Kan Tuhan, 2 hours 2.000 udah cuma bikin sakit hati lah ini. 2 jam 2.000 views. Biasa kan 2 jam harusnya udah berapa 10.000 lebih ke atas tuh, itu udah enak. Algoritmanya bagus tuh berarti. 2 jam 2.000, udahlah gak usah dipikirin, udah aku log lagi. Sebenarnya kayak aku kecewa sedikit sih gitu. Akhirnya aku jalanin hari, udah tidur malamnya, besok pagi bangun kontennya 1 juta lebih. Pung, come on. Ini kalau ya kayak Tuhan udah bilang mau apa lagi? Apa lagi? Kamera, viewers, apa lagi? Begitu. Come on, aku langsung, merinding. Iya. Aku adalah orang yang suka ngulik di sosmedku. Aku juga pernah dari kontenku main mobil remote, aku pernah kontenku gaming. Aku tahu cara transisi ke suatu konten yang baru itu tuh takes time dan lama, berbulan-bulan bahkan bisa 1 tahun, dan aku harus konsisten di situ. Tapi ini my first content pung pecah, dan menurutku, this is God. Come on, this is not me, this is Jesus, this is God. Dan aku di situ aku berdoa, Tuhan, ternyata Tuhan lebih tahu sosmednya daripada aku. Manusia ya. Sotoynya luar biasa. Ternyata di hatiku aku ngerenungin, ternyata Tuhan bekerja ya di internet. Gitu. Kayak kita pikir kita cuman lihat dia bekerja di real life. Tapi di dunia internet pun, di dunia sosmed dia bekerja sedemikian rupa. Betul. Dan membuat aku kayak wow, oke. Dan dari hari itu until this day, Tuhan gak pernah biarin konten aku sepi. IG ku juga malah followersku yang tadinya turun, followersku naik. Dan semuanya Tuhan bless me with all the angka, tapi aku pun gak ngelihat itu sebagai something to flex again. Dan itu bukan tujuannya ya guys, tapi ini just testimoni. Ya, puji Tuhan karena ya Tuhan juga udah beresin aku dari masalah angka di zaman dulu. Dan I can see Tuhan percayain aku sama semua ini, dan dia jalan sama aku loh di sosmed ini. Sampai hari ini aku gak pernah flop kontenku, maksudnya gak pernah sepi. Dan itu bukan karena kuat dan gagah aku tahu banget for sure. It's Jesus working through my social media. Dan semua konten-kontenku, aku bingung juga kayak besok konten apa, besok konten ini lagi, konten apa lagi. Dan Tuhan selalu kasih, entah di mimpi, Tuhan kasih entah di mana dan segala macam. Semuanya dia yang provide everything for me. Ini when he guide, he provide. He provide, yes. Everything guys. Dan ini masih berbicara di konten ya. Ini belum berbicara tentang ekonomi dan semua. Wow. Makanya kita penasaran nih. Iya. Di konten dia begitu bekerja dalam konten aku, yang aku rasa aku dia se-care ini ya gitu sama aku. Dan di hidupku dia tahu juga aku adalah orang yang takut gak punya duit. Jadi aku sempat mengalami padang gurun juga. Tuhan izinkan keluargaku for beberapa bulan untuk ngalamin gak punya uang gitu. Kita kayak sisa duit 1.000. Yes. Mungkin ya aku orang yang gak cerita sama siapa-siapa karena aku tahu Tuhan akan tolong gitu. Tuhan akan tolong aku. Kita cuma duit 1.000, kita nggak tahu lagi mau makan besok pakai apa gitu. Ada hal-hal gitu, aku bisa ceritain satu sih, ini testimoni juga di mana Tuhan Tuhan tolongin hidupku di sini. Kita bayar IPL apartemen itu 1, sekian something lah gitu. Pokoknya kalau kita bayar duit kita sisa 1.000 dan kita memang udah harus bayar. Kita bayar duit kita sisa 1.000. Kita nggak tahu besok mau makan apa, kita nggak tahu apa segala macam dan semuanya. Dan aku tuh suka banget martabak. Iya. Ada martabak tipker tipis kering. Aku kayak aduh pengen buat tipker lagi. Terus istriku ketawa aja. Ya kita kan gak punya duit 1.000 gitu, kayak beli permen aja. In this economy. Apalagi martabak gitu loh. Martabak gak akan cukup. Dan akhirnya
ya udah aku selalu saldo aku taruh di dia full Ya. karena aku bad mengurus keuangan. Ya. Jadi aku tahu di saldo aku tuh paling ya duit sisa 2.000 atau berapa, ya di saldo dia udah pasti sisa 1.000. Dan ya udah buka rekeningku yuk kita ngetawain saldo gitu. Ngetawain aja berdua gitu. Kita ngetawain saldo ya. Tapi di saat-saat ini mungkin kalau aku masih sakit mungkin aku udah mati. Iya. Di saat aku ngomongin duit ini karena dulu aku pegang duit 40 juta ya. Aku pegang duit 40 juta aku udah mau rumah gede gimana Apalagi 2.000 mati gue. Makanya di saat itu aku happy, aku tetap damai sejahtera. Walaupun aku nggak tahu besok mau makan apa dan segala macam, Tuhan tetap kasih aku dengan dia punya perfect peace. Dan sampai kita mau ketawain saldo, itu menurut aku hal yang lucu. Udah kita duduk buka saldo, lihat nih saldo aku gitu kan. Pas buka ada 1,7. Wih, kaget gitu. Suddenly. Duit mana nih? Gak mungkin duit mana nih? Aku lihat mutasi dari Google Finlandia. Google Finlandia. Aduh, jangan-jangan duit nyasar, udah takut kan aku gak mau nih duit apa gitu segala macam kan. Akhirnya aku inget. Jangan-jangan Google AdSense dari YouTubeku. Aku buka Google AdSense lah, iya bener ternyata Google AdSense cair. Dan tau gak, AdSenseku udah gak cair 5 tahun. Bahkan akunku sempat kebanet akun YouTubeku. Jadi aku udah gak pernah ngurusin dari 3 tahun belakangan. Karena ada satu orang yang bikin pura-pura jadi aku. Akun YouTubeku, pura-pura jadi aku. Dia posting semua video-videoku. Dia pecah, dia rame. Dan dia semua masuk di situ. Dia iniin aku, report aku. Jadi aku seolah-olah jadi akun yang fake-nya. Jadi aku udah gak bisa monetize. Aku udah dari lama, udah dari 3 tahunan lalu mungkin aku gak bisa monetize. Dan aku udah gak pernah pegang YouTubeku sedikit pun. Oke, jadi aku bodo amat lah. Aku udah gak pernah. Karena aku sempat fight untuk itu. Aku appeal ke YouTube. Tapi YouTube gak menerima aku untuk bisa monetize lagi. Karena dia suruh aku buktiin kalau aku bener-bener Joel Eliezer yang nyata. Iya, aku disuruh konten lagi dan semuanya. Tapi aku males. Jadi aku lepas aja YouTubeku. Ya udah, jadi 3 tahun aku gak pernah pakai YouTubeku. And on that day... In that day 1.7 juta AdSense cair. Dan kalau teman-teman tahu, AdSense tuh gak akan cair kalau saldo di AdSense itu belum sampai 1,5. Jadi kalau dia masih 1,4 something, dia gak akan cair. Dia akan tunggu sampai bulan-bulan depan video-video lain dapat views. Baru dia akan cairin kalau dia udah sampai di 1,5. Dan hari itu 1,7. Dan itu Tuhan yang kirim. Dan itu udah masuk 2 hari lalu. God is good. Duitnya udah masuk 2 hari lalu. Wow, aku rasa dapat duit 1,7 kayak rasanya aku triliuner hari itu. Dari yang 2000. 2000. Ya. Karena ditambah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Iya. Party martabak kita. Iya. Dan kita bener-bener wow Tuhan provide me so gak pernah telat. Waktunya dia bener-bener gak pernah telat. Dan itu tiap bulan kita di hit dengan keadaan ekonomi yang seperti itu. Kita selalu duduk dan tebak-tebakan. Kita ada meja podcast namanya meja bulat kecil. Meja makan kita berdua. Meja podcast kita bilang kita duduk di situ terus kita suka mikir-mikir. Coba tebak ya nih bulan ini Tuhan bantuin lewat mana lagi. Karena selalu di akhir bulan kita duitnya emang pas dan gak cukup untuk ngapa-ngapain kayak yang di ceritaku tadi. Oke, kita coba dengan kita rangkai-rangkai semua kemungkinan all the possibility kita akan dapat duit dari mana dan gak ada yang benar. Gak ada yang benar guys. Sendiri. Serius Tuhan kirim dengan cara yang aneh-aneh. That's our God. Aneh banget dan aku kayak come on tiba-tiba WO aku kasih uang. Wedding organizer kita. Iya dia bisa kasih uang out of nowhere karena waktu itu teman kita sempat nanya WO. Terus kita rekomendasiin lu mau nikah di Bali pakai WO kita karena kita sangat blessed sama mereka dengan kerjanya bagus dan semuanya. Oke, jadi kita tawar-tawar ke teman kita. Tiba-tiba dia reach out WO itu dan mereka deal. Akhirnya WO-nya chat kita. Teman kamu nih ini sama kita, terus habis itu dia bilang dia mau bless kita dengan bagi dari hasil dealing mereka. Kayak come on God, ini bukan kita lagi, ini udah pasti tangannya Tuhan dan Tuhan bantu dengan caranya yang begitu. Kalau aku cerita di sini kebanyakan dan ini pasti akan sampai besok ceritanya kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku, terutama di ekonomi, kesehatan dan semuanya. Kita lihat bagaimana Tuhan begitu menyertai aku dan sampai di titik dimana come on aku mau takut apa lagi sih? Yes. Dan itu gak mudah. Sampai sekarang aku ketemu teman-teman aku yang mau 100% buat Tuhan tapi takut. Dan I know, aku tahu rasanya. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Kita rasakan untuk melepaskan semua yang udah kita bangun. There's always a price ya. Harus ada harga yang mau dibayar. Tapi kadang orang stuck in the moment karena dia gak mau bayar harga itu. Untuk sampai ke apa purpose-nya Tuhan yang lebih lagi dalam hidupnya dia. Ya, mau gak mau bayar harga. Dan until you bayar harga itu, Tuhan akan tunjukin di mana dia akan jadi Allah yang sangat bertanggung jawab, yang gak pernah miss in our life sedikit pun. Itu yang bikin aku bisa
berjalan sampai detik ini gitu. Dan kalau aku cerita ini ke teman-teman aku nggak pernah bilang, aku cerita ini bukan untuk dikasihanin supaya lu iba sama gue, supaya lu kasih gue duit dan kerjaan semua nggak butuh. But this is the living Tapi testimony. this is the living testimony that I want to share you guys. Aku nggak takut karena Tuhanku luar biasa. Dan dia provide everything for me and my family. Dan itu flex aku. Mereka pun dengan duit banyaknya mereka bingung. Kenapa aku bisa hidup dengan happy aku. Teman-teman aku semua yang di sosmed pasti mikir, gila lu gimana lu konten duit dari mana apa segala macam, semuanya udah konten Kristen, endorse dari mana semua segala macam. Mikir aku gak takut, Tuhan pelihara hidupku gitu. Dan menurut aku it's a flex. Aku bermegah di dalam situ, di dalam Tuhan, dimana aku bisa punya ini semua. Dan aku punya burdens juga, aku punya rasa dimana come on, aku mau lu semua bisa rasain hal yang gue rasain. Betul, karena guys. damai sejahtera itu gak datang sebelum lu 100% surrender to God dan mengalami hidup di dalam Tuhan itu. Karena kuncinya berserah dulu, kemudian taat. Yes, taat karena itu sih. nonsense orang bisa taat kalau dia gak menyerahkan 100%. Amen. Ya kan? Benar. Karena berbicara menyerahkan 100% berarti kata 100% itu berarti gak ada yang tersembunyi loh guys. Everything from your life berikan ke Tuhan. Begitu. Dan Tuhannya kita tuh bukan Tuhan yang berdusta. Dia kalau berjanji dia pasti menepati. Dan firman-Nya itu jelas, carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi kata yang pertama, carilah dahulu kerajaannya. Begitu. Fokusnya kepada Yesus. Selebihnya biar Yesus yang taking care our life. Amin. So good. Karena dari dulu itu nggak pernah relate di aku ayatnya. Karena ternyata memang aku belum mau bayar harga aja. Iya, karena aku mau bayar harga aja. Dan once I search, I can tell guys, dari semua masa primeku di sosial media di mana aku gain much followers, gain much money, I can say 2025, the year that I encounter God, aku mengalami Tuhan secara personal, gak cuma dengar dari kuping. Karena banyak orang juga orang Kristen, aku percaya dan aku tahu banget banyak orang yang cuma dengar Tuhan kayak bangsa Israel. Oke, dengar dari Musa, gue dengar dari lu aja. Lu yang datang ke gunung Tuhan, kita ntar dengar dari lu. Ya itu aku selama 25 tahun hidupku. Aku cuma dengar Tuhan, aku cuma tahu Tuhan, tapi aku gak pernah mengalami dia with all my heart. Aku gak pernah buka hati dia untuk datang ke awan itu. Padahal kita udah diberikan akses. Padahal kita dikasih akses. Akses langsung loh, gak ada karena perantara. kita masih mencintai dunia. Mencintai dunia dan ambisi pribadi kita sendiri. Ambisi pribadi. Ya, saat aku ngerasain ini semua, aku bisa bilang, semua prime aku gak ada apa-apanya. Semuanya sampah dibandingkan pengenalan aku akan Tuhan. Dan apa yang aku baca di Pengkhotbah atau Amsal gitu dibilang semuanya seperti usaha di bawah matahari ini. Seperti usaha sia-sia menjaring angin. Kan? Selalu mau bilang itu aku baru relate. Kayak walaupun aku gak yang segimananya ngejar dunia. Mungkin ada orang yang lebih tajir dari aku. Tapi I can say semua usaha yang lu lakuin di bawah kolong bumi ini, di bawah matahari ini, tanpa pengenalan akan Tuhan, semuanya sampah. Nothing, I can say. Lu bisa tetap stres, lu bisa takut mati, lu akan bayar asuransi miliar-miliaran supaya atau mungkin injek salmon DNA supaya umur lu panjang dan semuanya. Tapi lu akan duduk dan berlutut nanti di hadapan tahta Allah di mana lu harus mempertanggungjawabkan hidup dan itu yang akan bikin lu takut. That's why orang semuanya takut mati, nggak siap, ya kan? Karena in the end of the day, kehidupan kita kembali lagi kepada Yesus. Your fame, your money, everything that you have gak bisa menjamin kehidupan kita. Amen. And this is the living testimony. Amen. Nah, kayaknya sebelum kita closing, ada gak satu ayat yang pengen kamu bagiin atau satu firman kecil yang pengen kamu sharing ke teman-teman yang mungkin mengalami struggle yang sama kayak kamu, dan mungkin satu pesan terakhir deh untuk teman-teman OGs yang mendengar ini, biar mereka juga bisa mengecap apa yang kita rasakan, bisa menerima damai sejahtera yang gak bisa dunia berikan. Amen. Oke, jadi aku dulu adalah anak yang suka baca Yohanes 3 ayat 16. You know, ini ayat-ayat emas, semua orang tahu ini. Dan kita sebagai orang Kristen dengar ayat ini kayak bare minimum. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anak yang tunggal supaya yang percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal. Selamatkan. Aku dulu baca ayat ini kayak oke, Tuhan turun untuk aku supaya aku hidup kekal. Itu jadi rasanya karena saking sering dengernya, karena saking emas ayatnya. Karena kita cuma baca doang dan gak direnungin, itu jadi something yang hal yang normal for us. Padahal itu gak normal. Aku selalu kasih suatu ilustrasi ini. Bayangin kamu punya anak. Kamu punya satu anak di mana kamu sayang banget sama dia. Ya kan? Dan satu orang datang dari mana out of nowhere datang bilang, aku kasih nih gedung-gedung ini dan semuanya seluruh dunia ini, tapi lu kasih anak gue ya.
tukerin, maksudnya anak lu tukerin sama apa yang gue mau kasih nih. Misalkan gue mau kasih lu 5 gedung dengan duit berapa triliun, tapi lu harus tuker sama anak lu sini. Dan anak lu bebas mau gue apain aja. Entah mau gue apain kayak, lu mau nggak gitu? Maksudnya kamu mau nggak sebagai orang tua untuk menukarkan anakmu yang kamu begitu sayangnya sama dunia yang ditawarkan sama orang tersebut untuk ditukarkan? Aku sebagai orang tua aku nggak mau. Big no lah. Karena value-nya nggak sama. Iya. Different value. Betul. Anak aku nggak bisa dibayar dengan value gedung dan semuanya enggak. Ini anak yang aku bangun dengan kasih sayang. Aku sayang banget sama dia. Dia yang bener-bener lahir dari istriku dan segala macam semuanya. Pasti kita akan punya that personal feelings. Rasanya udah personal dan bukan nggak bisa dibandingin dengan uang dan value lagi. Jadi saat kita bilang say no sama hal itu, enggak, anak aku lebih berharga. Berarti kita tahu value-nya nggak setimpal setara, dengan anak kita apa yang mau dibayar. Tapi Tuhan, but God, His Son, His only begotten Son, Tuhan Yesus Kristus. Betul. Untuk orang-orang seperti kita yang berdosa, yang hidupnya berantakan, yang bahkan saat dia turun kita menyalibkan dia juga. Come on. And that's mean itu berarti and that mean value kita setara dengan anaknya. Yes. Wah, dan itu yang orang-orang nggak bisa lihat. So good. Makanya orang-orang kadang lihat diri dia nggak berharga. Ngapain gue di dunia ini? Come on. Tuhan bayar harga yang mahal. Yes. Bayar kita semua seharga dengan anaknya. Dia mau tuker anaknya sama kita supaya kita bisa balik lagi dengan hubungan sama dia sebagai anak-anaknya dia secara langsung. Jadi ayat ini saat aku renungin bener-bener come on. Ini so deep. Bayangin anak lu mau gak lu tuker dengan segala sesuatu. Dengan apalagi taruh lagi nih. Ini kan Allah tuh melihat dunia ini begitu rusak gitu. Dia menukarkan menurut kita. Siapa sih kita, kayak kata Mazmur Daud. Siapa sih aku sampai sebegininya manusia engkau iniin Tuhan. Kayak emang kita siapa nih, kita emang berantakan. Tapi Tuhan mau kirim anaknya untuk nebus kita. Berarti same value. Sebegitu berharganya kita. Sebegitu berharganya kita, dia harus bayar dengan anaknya. Karena tadi aku udah bahas, kalau value-nya gak sama pasti gak akan mau. Pasti gak bisa, Tapi dia lihat kita sebegitu berharga, sebegitu punya value, sampai dia mau kirim anaknya untuk dia selamatin kita. Betul. Balik lagi kepada pelukannya dia. Dan have access to eternal life yang paling penting. Hidup kekal itu. Dan that's my God, that's our God. That's our God. Yes, Jesus Christ. Dan dia bayar itu semua untuk kita punya abundant life. Untuk kita punya hidup yang berkelimpahan. Tapi sadly, so many of kita gak mengalami kehidupan yang berkelimpahan itu. Dan aku pengen banget, and this is my beban di hatiku untuk semua teman-teman ngerasain. Tuhan udah siapin, tapi kita mau gak untuk ninggalin apa yang di belakang untuk kita masuk ke dalam kehidupan baru ini dan ngerasain berkatnya Tuhan yang dia udah siapin di dalam anaknya itu, Tuhan Yesus. Segala berkat sudah ada di dalam dia gitu, tapi kita gak pernah ngerasain karena kita gak pernah mau take step untuk masuk ke sana. Jadi kamu semua berharga, yang I can say teman-teman semuanya, kita semua berharga di mata Tuhan karena value kita sama seperti anaknya. That's why dia mau kirimin, dia punya anak untuk nebus kita dari kesalahan kita. Jadi jangan pernah mikir kita gak sempurna lagi, kita adalah anak yang gak layak lagi untuk Tuhan. Kalau kita gak layak, dia gak akan kirim anaknya buat kita sih. You are love. Wow. Yes. You are love. Bahkan Tuhan sendiri memberikan anaknya untuk hidup kita diselamatkan. Dan kamu berharga, kamu dikasihi, dan kamu adalah anak Allah. Itu yang paling important. Itu kamu identitas yang harus kita pegang. Saat kita udah tahu itu gak akan. Setuju. Gitu. Thank you so much Joel untuk kesaksian yang sangat memberkati. Thank you banyak for kesempatan ini. Aku senang banget bisa share hari ini kesaksianku. You are the living testimony untuk generasi ini. Aku percaya dan berdoa kamu salah satu orang yang akan dipakai Tuhan untuk memenangkan generasi kita. Thank you so much. Thank you so much. Dan untuk teman-teman semua juga yang mungkin membutuhkan komunitas, kita JMK terbuka. Kita ada di Jakarta bersama-sama dengan Joel di JMK Jakarta. Komsel kita setiap hari Jumat jam 19.30 di Menara Kadin, dan di Manado juga kita ada setiap hari Selasa jam 7 malam di Ruko Citraland. Dan untuk teman-teman yang mungkin sekedar pengen ada orang untuk sharing kehidupan, mungkin bingung arah hidup, kita sangat terbuka untuk semua teman-teman dari gereja manapun. Kita gak membatasi, dan kita simply mau sama-sama bertumbuh, sama-sama grow, mengenal siapa kita di dalam Tuhan, mengerti siapa Tuhan, mengalami Tuhan. Kita invite semua teman-teman
untuk join sama-sama dengan kita, bergandengan tangan, bertumbuh bersama untuk generasi kita juga dimenangkan di akhir zaman ini. Thank you so much guys. Kiranya apa yang menjadi perbincangan kita siang hari ini memberkati teman-teman OG semua, dan jangan lupa ke depan kita masih akan ada episode-episode selanjutnya, so stay tune. Thank you Joel. God bless you. God bless guys. Bye-bye. Thank you so much.